Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil karim, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'na bima 'alimna. فحدثنا جماعة من المشايخ عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمة العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وبهذا نقول لكم أهلا وسهلا أيها طلبة العلم في هذا اللقاء المتجدد مع شرحنا في متن القواعد الأربع للعلامة المجدد Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka di sini kami buka daurah kita kali ini dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang berkasih sayang, yang memiliki rahmah pada dirinya, maka Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala juga akan memberi rahmah kepadanya. Irhamu man fil ard. Maka berilah rahmah, berilah kasih sayang kepada siapa saja yang di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka yang ada di atas langit sana, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada Ar-Rahimuna fil ard. Dan dari salah satu Ar-Rahmah yang terjadi di muka bumi adalah kasih sayang atau rahmah al-muallimin atau pengajar atau syekh atau ustadz kepada al-muta'allimin, kepada penuntut ilmu. Di antaranya adalah fi talqinihim ahkamad din, yakni mentalqinkan atau mengajarkan hukum-hukum agama, perkara agama, perkara akhirat, wa tarqiyatihim fi manazilil yaqin, dan mengangkat keilmuannya atau mengangkat keyakinannya, akidahnya dengan ilmu-ilmu agama yang diajarkan. Wa min taraiqi rahmatihim, dan termasuk di antara jalan-jalan pemberian kasih sayang muallimin terhadap muta'allimin, terhadap talibul ilm, adalah pengajarannya terhadap perkara-perkara agama yang penting. Wa biiqra'i usulil mutun, dan mengajarkan atau membacakan kepada muta'allimin pokok-pokok dalam agama dan menjelaskan tujuan atau maksud-maksud yang terkandung di dalam matan tersebut dan makna-maknanya secara umum. Sehingga apa? Sehingga talibul ilm itu tadi yang diajarkan akan bisa membuka jalan menuntut ilmunya dari pertama menjadi mubtadi, yakni orang yang baru awal ketika menyusuri jalan talibul ilm, kemudian menjadi mutawassit, orang yang naik derajatnya ke tengah, kemudian menjadi al-muntahi, yakni orang yang sudah di akhir dalam masa belajarnya.
Maka di daurah kali ini kita akan membaca dan mensyarah, menjelaskan tentang Al-Qawaid Al-Arba' yang mana Allah Subhanahu wa taala itu membuka, atau kalau kita lihat dalam tertib mushaf, ya, dalam tertib penulisan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintah manusia agar mentauhidkan dirinya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala membuka perintah awal pertama kali di dalam Al-Qur'an agar manusia mengibadahinya hanya Dia semata, tidak ada yang lainnya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengabarkan larangannya pertama kali agar tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah sekali-sekali engkau, yakni kalian, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab karena itu, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca dan menjelaskan Al-Qawaid Al-Arba' yang mana di dalamnya terdapat qawaid-qawaid, kaidah-kaidah tentang kesyirikan, yakni lawan tauhid. Kalaulah kita sudah mengetahui bagaimana itu tauhid, bagaimana itu kaidah tauhid, maka perlulah kita untuk mengetahui lawannya, Karena tidaklah sesuatu itu diketahui secara sempurna kecuali dia telah mengetahui antonimnya. Ya, mengetahui antonimnya. Taib. Maka sebelum kita memulai masuk pada matannya, akan kami ceritakan terlebih dahulu siapa pengarang mutun ini atau siapa pengarang matan ini. Beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad At-Tamimi. Jadi beliau lahir di kota Tamim, Hadramaut, di Yaman. Nah, lahir pada tahun 1115 Hijriah atau bertepatan dengan 1703 Masehi, kurang lebih. Afwan, bukan di Yaman ya, tapi di Najd, di Uyainah. Di negeri Uyainah di Najd. Beliau rahimahullahu taala sudah bisa membaca Al-Qur'an ya, sebelum beliau berumur 10 tahun. Sebelum dia berumur 10 tahun, dan diceritakan di masyahir ulama'i Najd, di tarikh Najd itu, beliau memiliki pandangan atau otak yang tajam terhadap ilmu. Otak yang tajam terhadap ilmu. Dan beliau rahimahullahu ta'ala, karena beliau lahir di daerah Uyainah, maka beliau besar dan menuntut ilmu di kalangan para ulama sana, sehingga mengambil atau beliau mutaathir dengan mazhab Imam Ahmad atau Hambali. Jadi beliau itu mutaathir, terpengaruh dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian di antara masyayikh beliau, guru-guru beliau, yang pertama adalah abahnya sendiri, Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi.
Kemudian juga Abdullah bin Ibrahim bin Saifin Najdi. Kemudian beliau juga menuntut ilmu atau mengambil ilmu dari salah satu ulama Madinah, Muhammad Hayatus Sindi Al-Madani. Muhammad Hayatus Sindi Al-Madani. Kemudian dakwah beliau setelah belajar di Uyainah, di Najd, maka beliau berpindah ke Huraymila atau Huraymala. Kalau sekarang itu di Saudi namanya Riyadh, daerah Riyadh. Maka beliau berpindah ke situ. Kenapa? Karena abahnya diangkat menjadi qadhi di daerah Riyadh sana. Abahnya diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim di sana. Sehingga beliau memulai dakwanya di sana. Dan beliau di sana memberantas tahayul bid'ah wal khurafat. Kemudian setelah itu beliau juga berpindah ke daerah yang kala itu dipimpin oleh Utsman bin Ma'mar. Kemudian juga ketika terdapat fitnah di daerah tersebut, yakni dakwah beliau difitnah, kemudian banyak yang tidak suka dengan dakwah beliau karena memberantas TBC tadi ya, tahayul bid'ah khurafat, maka sehingga beliau keluar dari daerah tersebut dan berhijrah ke daerah Dir'aiyah dan sempat menginap juga di rumah salah satu ru'asa Dir'aiyah, yakni Abdullah bin Suwailim. Nah, di daerah tersebut sedang dipimpin oleh Muhammad bin Saud, yang mana Muhammad ibn Saud ini adalah cikal bakalnya Al-Mamlakah As-Saudiyah. Jadi beliau ini adalah cikal bakalnya kerajaan Saudi saat ini, Muhammad bin Saud. Dan beliau ini, Muhammad bin Saud, memiliki cita-cita untuk menyatukan daerah Arab. Jadi ketika itu daerah Arab sedang terpisah-pisah, memiliki otonom daerah sendiri, yakni tidak menjadi satu, memiliki raja sendiri, memiliki pemimpin sendiri, tidak bersatu. Maka beliau ini, Muhammad bin Saud, menginginkan atau bercita-cita untuk menyatukan daerah Arab saat itu. Kemudian zaujahnya atau istri dari Muhammad ibn Saud, Amir Muhammad ibn Saud ini, mengetahui dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Oleh sebab itu, beliau, yakni istrinya ini, datanglah kepada Muhammad ibn Saud dan mengabarkan dakwah dan keilmuan Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga diterimalah Muhammad ibn Abdul Wahhab di daerah tersebut, Ad-Dir'aiyah, dan menyebarkan dakwahnya di daerah tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan beliau atau menjadikan beliau seseorang yang bermanfaat di daerah Ad-Dir'aiyah tersebut, sehingga beliau rahimahullah taala duduk untuk mengajar ilmu, kemudian banyak tulabnya yang beristifadah dari pelajaran-pelajaran beliau. Dan termasuk dari ta'lif beliau atau mu'allafat, tulisan-tulisan beliau yang terkenal, yang masyhur di antara kita adalah Kitabut Tauhid. Kemudian juga Usulul Iman, pokok-pokok dalam iman. Kemudian Fadlul Islam, keutamaan Islam. Juga Kashfus Syubuhat, menyingkap syubuhat-syubuhat.
Juga masailul jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang mana di dalamnya itu memuat atau terkandung di dalamnya perkara-perkara jahiliyah yang masih ada. Dan juga beliau menulis salah satu muallafat fiqih sesuai dengan madhab fiqih yang beliau anut atau yang muathir pada beliau, yakni Mukhtasar Zadil Ma'ad. Afwan. Mukhtasar Zadil Ma'ad. Naam. Mukhtasar Zadil Ma'ad ini adalah kitab yang ditulis oleh beliau meringkas dari tulisannya Ibnul Qayyim. Meringkas dari tulisannya Ibnul Qayyim. Kemudian wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wafat di Dar'iyah pada tahun 1206 Hijriah atau 1793 Masehi. Ketika bertepatan dengan bulan Syawal dan seluruh negeri Dar'iyah, seluruh kaum muslimin di negeri Dar'iyah mensolatkan beliau ketika beliau hendak dimakamkan, menunjukkan bahwasannya beliau adalah mujaddid pada abad tersebut dan untuk negeri Dar'iyah tersebut. Rahimahullahu ta'ala. Taib. Kita akan baca matannya, mulai membaca matannya insyaallah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima rabbal arshil azim أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Beliau rahimahullah ta'ala memulai perkataannya, memulai muqaddimah di setiap mu'allafatnya dengan basmalah. Dan ini merupakan adat para ulama sebelum beliau menulis mu'allafatnya. Kenapa? Karena beliau berittiba atau meniru Al-Qur'anil Karim, yang mana di setiap suratnya atau bahkan di awal surat Al-Fatihah dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap risalahnya beliau. Di setiap risalahnya beliau. Maka maksud dari al-ibtida atau memulai dengan basmalah itu ada dua maksud. Yang pertama adalah at-tabarruk. At-tabarruk, meminta berkah. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang memiliki hal-hal yang penting, atau para ulama menjelaskan bahwasanya dzibalin di sini adalah memiliki atau terdapat padanya perkara ukhrawiyah, perkara akhirat. La yubda'u bismillahi, tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa abtar, maka dia tidak diberi berkah. Wathani minhuma, dan yang kedua al-isti'anah, meminta apa? Pertolongan.
ay asta'in bi asma'illahi ta'ala. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu punya asmaul husna. Maka berdoalah, meminta berkalah dengan asma Allah Subhanahu wa taala yang baik tersebut. Kemudian beliau rahimahullah taala memulai dengan doa, as'alullahal karima rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Maka doa ini ditujukan kepada siapa? Yang pertama adalah ditujukan kepada talibul ilm, kepada kita, penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Yang mana pada saat ini kita, para penuntut ilmu, sedang mempelajari aqidah sahihah. Aqidah sahihah. Apa itu aqidah? Aqidah itu adalah apa-apa yang ia yakini atau apa-apa yang diyakini sehingga menjadi bagian dari agama. Apa-apa yang diyakini dalam agama. Dan aqidah sahihah atau aqidah di dalam Islam, maka dia berputar pada keimanan seorang hamba. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Maka di sini mencakup rububiyah, ilahiyah atau uluhiyah, dan asma wa sifat. Iman kepada Allah. Kemudian juga iman kepada malaikat, kepada para anbiya wal mursalin. Dan juga ada para ulama yang menambahkan beriman terhadap keutamaan para sahabat Nabi. Karena apa? Karena pada masa itu banyak firqah, banyak kelompok yang membatalkan keabsahan sahabat Nabi. Keabsahan sahabat Nabi seperti Al-Khawarij dan Syiah. Sehingga para ulama di kutub Al-Aqaid atau di kitab-kitab akidah itu selalu menyempatkan untuk menulis tentang keutamaan para sahabat dan ar-rad atau bantahan terhadap yang membatalkan keutamaan para sahabat. Kemudian juga i'tiqad atau keyakinan, keimanan terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Lalu beriman terhadap al-yaum al-akhir. Al-yaum al-akhir. Hari kiamat. Dan yang tak kalah penting adalah iman terhadap al-qadha wal qadar. Al-qadha wal qadar. Dan akidah itu diambil, yang pertama adalah dari Al-Quranul Karim. Dan As-Sunnatun Nabawiyah As-Sahihah. Maka tidak ada tempat bagi akal untuk menjadi masdar dari akidah. Tidak ada tempat bagi akal manusia untuk menjadi sumber dari akidah. Maka inilah akidah sahihah.
Maka musannif rahimahullahu taala mendoakan kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, kemudian memberikan irsyad, memberikan petunjuk kepada kita di dunia dan di akhirah. Di dunia dan di akhirah. An yatawallaka Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya, yakni wali yang sedang mempelajari akidah ini fid dunya wal akhirah. Dan wali, al-waliyu itu adalah termasuk Asmaul Husna. Al-waliyu termasuk Asmaul Husna. Apa maknanya? Maknanya adalah al-mutasarrif fi khalqihi 'ammatan bitadbirihim wa fil mu'minina khassatan bima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah. Artinya adalah zat yang mentadbir makhluknya semuanya secara umum, ya, yakni mengurus makhluknya secara umum, semua makhluknya, yang fajir wala salih, yang fajir ataupun yang salih, dan juga yang mukmin atau yang kafir secara umum. Wa fil mu'minina khassah, dan secara khusus terhadap mukmin. Bima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah, dengan apa-apa yang bermanfaat bagi mereka kaum mukminin. Ini yang khosoh, ya, kaum mukminin di dunia dan di akhirat dan di akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Mereka berkata, sesungguhnya mereka berkata, Rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Rabbuna di sini ditafsirkan oleh para ulama al-wali. Ya. Rabbuna di sini ditafsirkan oleh para ulama al-wali. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di jalan menuju Allah, yakni berislam dan beriman. Fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada keraguan dan ketakutan sedikit pun di dunia. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan fil akhirah, di akhirat, walahum yahzanun. Maka setiap kata fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun itu mengakibatkan dua keadaan. La khauf 'alaihim fid dunya, tidak ada ketakutan atau keraguan atau apapun itu yang menjadikan dia takut di dunia. Walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan atau kesengsaraan fil akhirah, walahum yahzanun. Kemudian doa selanjutnya yang beliau rahimahullahu taala doakan untuk para pembaca, para penuntut ilmu aqidah sahihah ini, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu keberkahan meliputimu dimanapun engkau berada. Maka keberkahan yang meliputimu di sini mencakup kesehatan kita, kemudian harta kita, keluarga kita, dan di seluruh kehidupan kita. Di seluruh kehidupan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sedang berkisah, ya, atau sedang berfirman
pada surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku, keberkahan itu selalu meliputiku dimanapun aku berada, aynama kuntu. Wal barakah, dan berkah itu adalah ziyadah, tambahan atau anugerah pada yang kita sebutkan tadi, kesehatan, kemudian materi, dan juga keluarga. Lalu selanjutnya, doa selanjutnya, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu apabila engkau diberi sesuatu maka bersyukur. Maka syukur, ya ikhwah, adalah intifa'u ni'amillah litaqarrubi ilaihi, yakni memanfaatkan apa-apa dari nikmat Allah untuk bertaqarrub kepadanya. Itu maksudnya syukur. Wa syukru la yakunu fi thalathati ahwal. Yakun fi thalathi ahwal. Syukur itu bisa terjadi di salah satu dari 3 keadaan. Yang pertama adalah dengan lisan kita, yakni kita berzikir, kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali itu kalimat thayyibah, kalimat yang baik, atau kita diam dengan lisan. Kemudian yang kedua dengan al-qalb, dengan hati, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, kemudian berniat ketika beribadah, ya, kita berniat untuk mempersembahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah, tidak ada riya. Kemudian al-khauf, takut. Kemudian tawakal. Kemudian roja, berharap, dan sebagainya. Al-qalb. Dan yang terakhir adalah bil jawarih, dengan tubuh badan kita. Bil ajsam. Al-ibadatu dhahiriyah, ibadah zahir. Naam, salat, zakat, puasa, menghilangkan rintangan dan ancaman dari jalan, dan sebagainya. Nah, itu termasuk bil jawarih. Taib. Kemudian selanjutnya beliau rahimahullahu taala menyebutkan wa idzab tuliya sabar, dan ketika engkau diuji engkau bisa bersabar. Engkau bisa bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Perkara mukmin ini ajib. Sesungguhnya setiap perkaranya itu adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah perkara ini itu ada di manusia kecuali pada orang-orang mukmin. In asabathu sarra syakar, ketika dia tertimpa musibah dia bersyukur. Karena apa?
Karena musibah ini dia meyakini bahwasannya dengan musibah ini dia akan diangkat derajatnya. Allah sedang mengujinya. Allah akan mengangkat derajat orang ini dengan musibah. Dan musibah ini banyak. Kehilangan sesuatu, kehilangan yang dia sayangi, sakit, bahkan sakit yang remeh-temeh seperti jerawat, itu termasuk musibah. Itu termasuk musibah. Fakana khairan lahu, dan ini akan menjadi kebaikan bagi dia. Tertimpa musibah, bersyukur, maka akan menjadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar. Afwan, ana terbalik ya. In asabathu sarra syakar. Apabila dia diberi kenikmatan, afwan, ana terbalik. In asabathu sarra syakar. Apabila dia diberi kenikmatan, dia akan bersyukur. Sesuai dengan yang ana sebutkan tadi. Fakana khairan lahu. Maka dengan nikmat tersebut dia diberi kebaikan pula oleh Allah. Wa in asabathu dharra sabar. Maka ketika musibah menimpanya, dia menjadi sabar. Maka seorang mukmin itu dia selalu harus menghadirkan dua perkara ini. Yang pertama, ketika dia diberi kenikmatan, diberi anugerah oleh Allah, maka dia harus bersyukur sehingga menjadi kebaikan bagi dirinya. Lalu yang kedua, wa in asabathu dharra, apabila musibah menimpa dia, maka dia harus sabar. Fakana khairan lahu. Karena itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Kemudian juga selanjutnya penulis rahimahullahu taala melanjutkan doanya wa idza adnabastaghfar, dan ketika seseorang itu berbuat dosa dia segera beristighfar. Dia segera untuk beristighfar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat terkait hal ini. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Dan hendaknya kalian beristighfar, meminta ampunan kepada Rabb kalian. Kemudian bertaubatlah kepada Dia. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara. Bahkan di dalam surat Nuh ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konsekuensi setelah orang itu beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Maha penerima taubat. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit hujan, midrara, air. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka engkau akan dianugerahi amwal, materi, harta, wa banin, dan anak-anak. Para ulama mentafsirkan banin di sini al-ahl, keluarga yang baik. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan untukmu jannat, kebun-kebun atau surga. Wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan bagi engkau sungai-sungai. Sungai-sungai. Maka seorang manusia, ya, seorang manusia itu selalu berputar pada tiga hal ini tadi. Seorang manusia itu selalu berputar pada tiga hal yang tadi. Ya.
Yang pertama adalah apabila, atau yang pertama itu dia ni'matin wasilah, atau ni'mah yang bisa digunakan untuk bertaqarrub kepada Allah. Ni'matun wasilatun. Kemudian keadaan kedua, musibatun fasilatun. Musibatun fasilatun. Musibah yang menimpa dia. Wasayyi'atun hasilatun. Dan keburukan sayyi'ah yang dia lakukan. Dan setiap keadaan ini, yang pertama ni'mah wasilah, yang kedua musibah fasilah, yang ketiga sayyi'ah hasilah, itu berhubungan dengan amrun syar'i, berhubungan dengan perkara agama. Sehingga mukmin terdapat perintah terhadap 3 perkara yang terjadi pada dirinya tadi. Ana ulang, seorang mukmin atau manusia, manusia itu selalu terjadi tidak lepas pada dirinya 3 hal tadi. Ni'mah wasilah. Yang kedua musibah fasilah. Yang ketiga sayyi'ah hasilah. Dan seorang mukmin itu diperintahkan atau punya konsekuensi syar'i terhadap 3 hal tadi. Tamam? Terkait dengan hudusun ni'mah atau terjadinya, sampainya ni'mah pada dirinya, maka dia wajib untuk bersyukur. Kemudian wuqu'ul musibah, terjadinya musibah pada dirinya, maka dia harus as-sabru 'alaiha, sabar. Ketika dia fi'lus sayyi'ah, mengerjakan suatu dosa, maka dia harus istighfar atau su'alu maghfirah, meminta ampunan, Maka apabila seorang mukmin mengerjakan 3 hal yang diwajibkan itu tadi, ketika 3 hal tadi terjadi padanya, kemudian 3 hal tadi dia melakukan perintah pas sesuai dengan 3 hal yang terjadi, maka dia sudah mencapai kebahagiaan. Mencapai kebahagiaan. Sesuai dengan kalimat yang atau kata yang diucapkan oleh, yang ditulis oleh muallif, fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya 3 hal itu tadi adalah unwanus sa'adah, alamat atau tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan. Dan perlu kita ketahui, terdapat perbedaan istilah antara at-taib wal munib wal awwab. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah, dan orang-orang yang awwab, yakni bertaubat dari dosanya. Adapun at-taib, maka dia dari kata taba yatubu, bermakna raja'a 'anil mukhalafati khaufan min 'adzabillah. Kembali atau rujuk dari kesalahan yang dia buat, khaufan min 'adzabillah, karena dia takut atas azab Allah. Maka ini disebut at-taib atau taba yatubu. Kemudian al-munib, anaba yunibu, atau naba yanubu, ay man raja'a 'anil mukhalafa hayaan minallah. Rujuk atau kembali dari mukhalafah, dari berbuat salah, karena dia malu terhadap Allah. Kemudian al-awwab, ini adalah sighah mubalaghah.
level tertinggi atau derajat tertinggi. Raja'a 'anil mukhalafah ta'ziman li jalalillah. Dia kembali atau rujuk dari mukhalafah yang dia buat karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya terpuji, yang membedakan adalah derajatnya. Yang membedakan adalah derajatnya. Maka khulasah dari muqaddimah atau doa beliau rahimahullahu taala adalah hendaknya seorang mukmin bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian bersabar atas bala atau musibah yang tertimpa, yang ditimpakan padanya. Lalu yang ketiga adalah al-istighfar, beristighfar, su'alul maghfirah dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga dia akan mendapatkan as-sa'adah. As-sa'adah. Kebahagiaan yang mana diartikan kebahagiaan itu adalah perasaan seorang hamba dengan ridho atas perasaan hamba dengan keridhaan atas apa yang diberikan oleh Allah dan keamanan yang diberikan oleh Allah dan tidak adanya ketakutan dari selain Allah. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. I'lam, ketahuilah, pelajarilah. Kata dasarnya adalah alima ya'lamu ilmun. Al-ilmu adalah derajat atau derajat tertinggi dari suatu dari derajat pengetahuan. Jadi seseorang itu dikatakan alim atau mengilmui sesuatu, maka dia telah mencapai derajat tertinggi dari idrak, dari mengetahui sesuatu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maratibul idrak atau derajat dalam mengetahui sesuatu itu ada 6. Ada 6. Yang paling tinggi itu tadi al-ilmu. Idrakus syai'i ala ma huwa alaihi. Mengetahui sesuatu pas dengan sesuatu itu. Ini apa? HP, yaitu al-ilm. Mengetahui tentang sesuatu yang ada di sesuatu tersebut. Ya. Al-jahlul basit, adamul idrak kulliyah. Tidak mengetahui dan dia stop sampai situ. Tidak mengetahui. Sehingga dia bilang ketika ditanya, apa merek HP ini? Ana tidak tahu. Nah itu al-jahlul basit. Al-jahlul basit, tidak mengetahui. Al-jahlul murakkab atau bahasa kasarnya adalah bodoh kuadrat, ya. Sudah tidak tahu, dia sok tahu. Itu maksudnya al-idrak al-mukhalif, mengetahui tapi dia mukhalif ala ma huwa alaihi, tentang apa yang ada pada hal tersebut. Contoh, apa merek HP ini? Samsung. Ya, maka ini salah. Al-jahlul murakkab, tidak mengetahui. Kemudian selanjutnya adalah al-wahm. Al-wahm. Al-wahm ini baina-baina, 50-50. Tapi dia lebih condong
ke kesalahan. Lebih condong ke kesalahan. Dia menyangka bahwasannya itu benar, tapi dia juga mengatakan tidak tahu. Contohnya adalah, apa merek mic ini? Ana nggak tahu merek mic ini. Tapi sepertinya mereknya adalah ini. Gitu. Mereknya adalah, katakanlah, mereknya katakanlah mic audio gitu. Katakanlah mereknya adalah mic audio. Tapi dia mengakui bahwasanya dia tidak tahu. Maka ini disebut al-wahm. Ya. Kemudian selanjutnya asyak, keraguan. Dia tahu, dia 50-50. Tidak tahu dan intinya dia ragu atas jawaban yang dia berikan. Adapun selanjutnya az-dzan. Dia ragu tapi dia kemungkinan benarnya itu lebih besar. Kemungkinan benarnya itu lebih besar. Maka maratibul idrak, derajat mengetahui sesuatu, itu digunakan ketika kita contohnya mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Maka seseorang yang berilmu, dikatakan berilmu, adalah ketika dia mengetahui sesuatu dalam agama sesuai dengan Al-Quran was sunnah dan pemahaman para salaful ummah. Dikatakan al-jahlul basit ketika dia tidak mengetahui. Ketika dia tidak mengetahui. Contoh, dia dikasih pertanyaan atau mendapat pertanyaan yang dia tidak ketahui tentang masalah tersebut. Maka ini disebut al-jahlul basit. Adapun al-jahlul murakkab, maka dia sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia memberanikan diri untuk menjawab atau berfatwa. Maka ini al-jahlul murakkab. Naam, al-jahlul murakkab. Adapun al-wahm, contohnya untuk masalah agama adalah mengetahui sesuatu yang lebih dekat kepada kesalahan. Mengetahui sesuatu yang lebih dekat pada kesalahan dalam menghukumi sesuatu dalam agama. Lalu asyak, dia ragu dalam jawabannya terhadap sesuatu atau pengetahuannya terhadap sesuatu, dia ragu atas pengetahuan itu. Adapun adz-dzan, maka dia menyangka bahwasannya atau jawaban yang dia berikan itu adalah prasangka yang lebih dekat kepada kebenaran. Tamam? Lebih dekat kepada kebenaran. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mendoakan juga di dalam kalimat awalnya, i'lam arsyadakallahu ay hadaka wa waffaqaka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepadamu dan memberikan taufiknya kepadamu. Warushd, atau petunjuk itu, ar-rushd, arsyadakallah, arsyada, yurshidu, dari ar-rushd adalah al-istiqamah ala tariq. Istiqamah, menetap jalan yang lurus. Al-istiqamah ala tariq. Wa huwa diddul ghay, dan lawannya adalah al-ghay, kesesatan atau tersesat. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Sudah tampak jelas ar-rusyd, al-istiqamah,
jalan yang lurus, petunjuk yang lurus, minal ghai, dari jalan yang sesat. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an ya, yahdi ila rusydi fa amanna bih. Itu surat apa itu? Lupa. Ayahdi ila rusydi. Al-Jin ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Ketika jin itu didakwai oleh Nabi, maka jin itu terkaget-kaget. Oh, Masya Allah, ajaban. Quran ini perkara yang mengagetkan. Sehingga nafarum minal jin, atau sebagian kelompok dari jin, ketika mendengarkan itu merasa dikasih atau diberi petunjuk. Disebutkan di ayat nomor 2 itu, yahdi ilar rusydi, yang mana Quran itu memberikan petunjuk ilar rusyd, kepada keistiqomahan, jalan yang lurus. Fa'amanna bih, maka kami beriman kepada Al-Quran tersebut. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan tidak akan kami menjadikan tandingan atau mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, berlaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam arsyadaqallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan taufiknya kepadamu untuk mentaatinya, li ta'atihi. Apa taat itu? Apa taat itu? Imtithalu amrihi, imtithalu awamirihi, wajtinabu nahyihi. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang. Kenapa kok disebut menjauhkan diri? Karena wiqayah dari Islam atau perlindungan dari Islam, dari syariat kita, itu selalu memotong jalannya ketika kita sedang menuju kemaksiatan tersebut. Jadi syariat Islam itu tidak langsung atau tidak langsung tiba-tiba mengharamkan sesuatu, enggak. Tapi juga dia memotong jalan-jalan yang menuju keharaman tersebut, kemaksiatan tersebut. Maka dari itu disebut menjauhkan diri. Wala taqrabuz zina, dan janganlah dekati zina. Bahkan untuk mendekati pun dilarang. Belum melakukan ini, wala taqrabuz zina. Belum dilakukan zina ini. Tapi Allah sudah melarang, untuk mendekatinya aja dilarang. Maka Allah juga mengharamkan jalan-jalan yang dilalui ketika mendekati zina tersebut. Dan taat itu mengerjakan perintah dengan suka hati atau sukarela. Sehingga ketika kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka kita dengan sukarela, dengan ikhlas mengerjakan perintah tersebut. Ketika kita menjauhkan diri kita dari maksiat, maka kita juga dengan sukarela menjauhkan diri kita dari maksiat tersebut. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Di situ millata atau millatu? Millata ya. Ada di nuskha yang lain itu tertulis millatu, millatu Ibrahim. Sama saja. Adalah al-millah al-ma'ilah 'ani syirk, yakni agama atau keyakinan yang berlepas diri dari kesyirikan. Karena apa? Karena dia condong kepada tauhid. Agama atau keyakinan yang condong kepada tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Itulah
Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah. Maka Al-Hanifiyah di dalam syara' atau di dalam syariat kita itu mempunyai dua makna. Yang pertama secara umum, maka dia Islam. Islam. Secara umum dia Islam. Al-istislamu lillahi wal khudu'u lahu. Berserah diri kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, makna kedua adalah khas, makna secara khusus. Al-iqbalu ala Allahi bitauhid, yakni menuju kepada Allah atau beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Walazimuhul mailu amma siwahu, dan lazim ketika dia iqbal ala Allah atau beribadah kepada Allah, berlepas diri dari selain Allah, yakni tidak menyembahkan peribadatan tersebut kecuali kepada Allah. Maka makna yang pertama adalah amun, yakni Islam, secara umum Islam. Secara khusus adalah Hanifiyah, al-iqbalu ala Allahi bitauhid. Beribadah kepada Allah dengan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana dia adalah Al-Hanif, ya. Atau disebutkan di sini millata Ibrahim. Al-Hanifiyah itu adalah agama Ibrahim, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, dan dia adalah seorang yang hanif, yang mentauhidkan Allah maksudnya di sini. Walam yaku minal musyrikin. Hanifan oleh Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan walam yaku minal musyrikin, dan dia tidaklah bagian dari orang-orang yang musyrik. Maka hanif bisa dikatakan lawannya adalah musyrik. Hanif bisa dikatakan lawannya adalah musyrik. Dan ketahuilah bahwasanya al-Hanifiyah, al-millatul Hanifiyah itu tidaklah agama Nabi Ibrahim seorang saja. Akan tetapi al-millatul Hanifiyah adalah agama seluruh para anbiya. Seluruh para anbiya. Dan tidak terkhususkan untuk Nabi Ibrahim. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala selalu mengidhafkan Hanifiyah atau kalimat Hanif kepada Nabi Ibrahim? Maka ada dua sebab penisbatan Hanifiyah kepada Nabi Ibrahim. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah kaum yang diutus Nabi Muhammad padanya, yakni kaum kafir Quraisy, mengenal Nabi Ibrahim. Mengenal Nabi Ibrahim. Dan mereka menganggap bahwasannya mereka ini, kaum kafir Quraisy, sedang berada di atas Hanifiyah tadi. Sedang berada di atas Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengidhafkan dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu diturunkan kepada kaum kafir Quraisy. Dia diidhafkan Al-Hanifiyah kepada Nabi Ibrahim saja. Tamam? Kepada Nabi Ibrahim saja. Itu alasan yang pertama. Karena kaum yang diutus Nabi Muhammad dan diturunkan Al-Qur'an mengenal Nabi Ibrahim. Ya, mengenal Nabi Ibrahim. Dan alasan selanjutnya yang kedua,
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihi salatu wassalam imaman, menjadi imam, pemimpin liman ba'dah, terhadap orang-orang selanjutnya, minal anbiya, dari para nabi. Jadi para nabi setelah Ibrahim, ya, itu dijadikan imamnya atau pemimpinnya adalah Nabi Ibrahim. Maksudnya di sini adalah dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibrahim dijadikan pemimpin. Kita mengetahui bahwasanya pemimpin para anbiya wal mursalin itu adalah Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengidhafkan Nabi Ibrahim atau menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin? Karena maksudnya di sini adalah pemimpin untuk diikuti hanifiyahnya, diikuti ketauhidannya, itu maksudnya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para anbiya dan mursalin secara umum. Secara umum. Apa perbedaan ad-din wal millah? Dari tadi kita ngomongin al-millah al-millah al-hanifiyah. Al-millah atau bisa dikatakan agama, keyakinan, adalah salah satu kalimat syar'iyyah atau ada atau muncul di syariat saja. Millah. Dan millah di sini itu selalu diidhofkan atau dinisbahkan kepada fulan. Kepada fulan, maksudnya kepada seseorang, ya. Millatu Ibrahim, millatu Muhammadin, atau selainnya. Dan tidak ada, setahu ana ya, tidak ada kalimat di dalam Al-Quran millatullah, tidak ada. Maka al-millah, agama atau keyakinan ini diidhafakan kepada person, millatu Ibrahim, millatu Muhammadin, millatu fulanin, dan sebagainya. Adapun ad-din, maka dia bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallah, dinullah, dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, dan secara khusus ketika ayat-ayatnya turun pada kaum kafir Quraisy, agar mengikuti millahnya Ibrahim alaihi salam. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Allah Subhanahu wa taala menghadar atau memperingatkan agar kita tidak meninggalkan millahnya Ibrahim alaihi salam. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah ay zalama nafsah. Dari surat mana itu? Al-Baqarah, ya. Wa man yarghabu an millati Ibrahim, dan barang siapa yang meninggalkan
millahnya Ibrahim, maka dia akan menzalimi dirinya sendiri. Illa man safiha nafsah. Ibnu Katsir mentafsirkan safiha nafsah di sini adalah rugi, merugi. Ya, merugi di akhirat. Wal millatu al-hanifiyatu, dan millah yang lurus, anta'budallaha wahdah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ai la tasrif al-ibadata li ghairihi, tidak menyimpangkan atau menyembahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah secara lughah adalah tadzallul atau khudu', merendahkan diri. Dikuasai. Thariqun mu'abbad, jalan yang digunakan. Ay musakhkhar, digunakan. Mudzallul, ini dikuasai. Secara syariat, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batina wal zahira. Perhatikan ya. Secara syariat, ibadah artinya adalah nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari aqwal, perkataan, wal a'mal, dan perbuatan, al-batinah wal zahirah, yang batin tidak ada yang mengetahui kecuali kita dan Allah, wal zahirah, dan yang tampak, yang terlihat. Maka contoh dari aqwal zahirah, perkataan yang zahir, itu adalah aqwalul lisan, perkataan dari lisan kita. Syahadatain, tasbih, tahlil, la ilaha illallah, afsyus salam, ifsya'us salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan semacamnya. Dan perkataan batinah adalah aqwalul qalb, perkataan di dalam hati kita. Masalan yuhaditsul qalb, hati yang berbicara, niat, keyakinan, pembenaran atas sesuatu, keimanan, maka itu termasuk aqwal batinah. Wa ammal a'malul zahirah, adapun a'mal yang tampak, maka salat, siam, zakat, nazar, tawaf, haji, dan sebagainya. Amalan yang tidak terlihat, al-a'malul batinah, adalah al-khawf, ar-raja, mahabbah, tawakkul, khosyah, inabah, dan semacamnya. Dan semacamnya. Baik. Sekarang kita sampai pada pukul 9 ya. Di sana sudah disiapkan oleh Ustadz Sabit sedikit konsumsi dari kami, dari Muhsinin, sehingga bisa dibagikan, bisa diambil. Fadhol. Diambil satu persatu. Daurah ini akan kita laksanakan 2 sesi dan akan mendapatkan syahadatul hudur. Jadi syahadah hudur. Kemudian selanjutnya tidak ada ujian, tapi ada al-ijazah, na'am,
bis sanadil muttasil ilal muallif, dari ana bagi yang tasmi mutunnya, bagi yang menyetorkan mutunnya secara hafalan.